Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup jelas terdengar. Oke, jadi saya akan melanjutkan membahas mengenai matematika bab hubungan nonlinear. Jadi kalau sebelumnya tengah semester yang pertama kita membahas mengenai deret, kemudian hubungan linear. Sekarang kita mau memulai di hubungan nonlinear. Nah, jadi di hubungan nonlinear ini perbedaannya dengan hubungan linear itu adalah dalam bentuk kurvanya. Kurvanya itu dalam bentuk kuadrat, jadi bentuknya lengkung. Tapi tenang saja, nanti kita coba yang penting bisa mendapatkan makna dari pembahasan nonlinear ini. Jadi kalau menggambar kurva belum bisa, nggak apa-apa. Nanti di akhir kita bisa ulang dari awal, mulai dari pembahasan linear. Jadi kita lanjutkan dulu. Sekarang kita membahas mengenai hubungan nonlinear. Nah, jadi nanti hubungan nonlinear ini ada 6 subbab. Yang pertama penerapan ekonomi pada hubungan nonlinear mengenai keseimbangan pasar. Yang pertama, yang kedua mengenai fungsi biaya, yang ketiga mengenai fungsi penerimaan, kemudian yang keempat mengenai fungsi BEP atau break even point atau pulang pokok, kemudian yang kelima ada fungsi utilitas, dan yang keenam terakhir fungsi produksi. Tiap pertemuan kita coba membahas dua dulu, dua subbab seperti itu. Jadi saya baru baca buku yang sudah saya bagikan kemarin secara soft file, bukunya Pak Wahyu Hidayat. Itu agak sulit dipahami di bab ini. Bukan agak sulit, sulit sekali. Nah, jadi sementara untuk bab hubungan nonlinear ini, coba kalian perhatikan dari Bu Anggari ya. Oke, jadi kita langsung mulai saja ke bahasan yang pertama mengenai hubungan nonlinear, penerapan ekonomi mengenai hubungan nonlinear di matematika. Nah, jadi kalau kita sudah membahas mengenai hubungan nonlinear, nanti bentuk kurvanya itu tidak lagi tegak lurus atau tidak lagi lurus, tetapi bisa berbentuk parabola. Kebanyakan penampilan kurvanya nanti adalah seperti ini. Oke, ini dengan ini satu, di sini adalah C, di sini adalah P, masih tetap seperti itu. Kemudian intinya nanti tetap sama. Jadi kita tetap menganalisis mengenai bagaimana keseimbangan pasar yang terjadi di antara permintaan dan penawaran. Tetap sama, permintaan dinyatakan dalam CD, sementara penawaran supply dinyatakan dalam CS, gitu ya. Mungkin kita langsung ke contoh soal. Contoh soal ini saya ambil dari bukunya bukan Pak Wahyu Hidayat, Pak Dumairi ya. Ini contoh soalnya. Misal diketahui suatu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan. Saya tulis, ini contoh ya. Kita langsung ke penerapannya saja, contoh. Kemudian fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan yang pertama si D sama dengan 19 min P kuadrat. Nah, ingat kalau sudah nonlinear nanti bentuknya bisa kuadrat. Oke. Kemudian si S sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Yang ditanyakan berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Jadi di dalam pasar itu kita mau mencari keseimbangan nih ceritanya. Bu, kenapa sih di pasar harus dicari keseimbangan? Iya dong, harus dicari keseimbangan karena kalau
dalam suatu pasar itu keadaannya tidak seimbang, maka akan terjadi kelebihan atau kekurangan penawaran. Pernah kalian dengar mengenai kelangkaan? Kita pelajari di mikro ya, mengenai scarcity atau kelangkaan. Kelangkaan itu diakibatkan karena supply itu tidak sesuai dengan jumlah demand. Sementara ada juga sih pernah terjadi kelebihan penawaran atau excess supply. Nah, kejadian ini pernah di Indonesia sudah kalian kerjakan kan? Contohnya apa ya? Kalau Indonesia itu kebanyakan seringnya terjadi kelebihan misal hasil panen. Ketika panen lombok membludak, itu cabai, maksud saya, cabai itu harganya bisa sangat rendah. Sementara ketika terjadi kelangkaan, harga cabai bisa sangat melambung tinggi. Kemudian tugas dari analis ekonomi atau ekonomis bagaimana menggiring pasar agar terjadi keadaan yang seimbang. Bagaimana cara menggiring pasar? Biasanya ada operasi pasar. Operasi pasar itu digunakan atau dilaksanakan agar menjaga tingkat harga tidak melambung terlampau tinggi. Nah, gitu. Jadi pada beberapa keadaan itu ada campur tangan pemerintah di dalam pasar agar permintaan dan penawaran itu terjaga, bukan stabil tapi lebih terjaga. Jadi mereka seimbang terus gitu, tidak ada kelangkaan dan tidak ada keadaan yang berlebihan yang mengerugikan oleh petani. Kayaknya kalau masalah seperti ini nanti kita lebih dalam bahas di mikro 2 ya. Kalau mikro 1 kita masih ke teori banget. Nanti kalau di mikro 2, insya Allah tetap sama saya nanti lebih ke aplikatif gitu. Kita lanjut ke sini, diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawarannya sebagai berikut. Nah, ditanyakan berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangannya. Kemudian yang ditanyakan adalah harga keseimbangan atau PE, P equilibrium, dan jumlah keseimbangan atau VA. Nah, gimana kita mau mencarinya? Mencarinya seperti sebelumnya, tidak ada perbedaan. Keseimbangan pasar itu adalah VS sama dengan VD. Jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, begitu juga sebaliknya. VD sama dengan VS. Coba kita kerjakan. Min 8 plus 2P kuadrat sama dengan VD-nya 19 min P kuadrat. Kemudian boleh kita sederhanakan, mana kira-kira ini pindah ruang, jadi 2P kuadrat plus P kuadrat sama dengan 19 plus 8. 2P plus 1P sama dengan 3P kuadrat sama dengan 19 plus 8, 27. P kuadrat sama dengan 27 dibagi dengan 3, P kuadrat sama dengan 9, P-nya adalah akar dari 9 sama dengan 3. Ketika P-nya diketahui, kemudian kita mau mencari Q-nya kita boleh masukkan ke salah satu, paling mudah kita masukkan ke D-nya. D sama dengan 19 min P kuadrat. Sudah diketahui P-nya 3, 19 min 3 kuadrat. Sama dengan 19 dikurangi 9 sama dengan 10. Ini adalah PE dan PE. Sudah ketemu seperti ini. Ini adalah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang terjadi di pasar, di mana ini adalah jumlah yang paling optimal. Oke, gitu. Sementara mungkin sampai ini gampang kan sebenarnya. Kita tinggal merubah pengaplikasiannya aja. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita mau ke yang fungsi biaya ya. Ini mengenai yang fungsi
fungsi biaya. Beberapa hal yang harus kalian pahami di fungsi biaya ini agak banyak. Oke, saya tuliskan di sini. Jadi di dalam biaya itu ini saling melengkapi dengan yang di mikro ya. Fungsi biaya itu ada biaya tetap, ada biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya yang tetap dikeluarkan entah perusahaan tersebut, produsen tersebut berproduksi atau tidak. Biasanya kita sebut dengan FC, fixed cost. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel ini adalah besaran biaya yang besarnya menyesuaikan dengan jumlah produksi kita. Jadi ini namanya biasanya VC, variabel. Biaya tetap itu contohnya misal kita punya usaha, kemudian kita masih menyewa tempat usahanya. Nah, ketika kita berhalangan untuk berjualan, tempat usaha tersebut tetap membayar. Kemudian ketika kita tidak jualan pun pada waktu malam lampu juga harus dinyalakan dan kita juga tetap harus membayar listrik. Gitu. Jadi hal-hal atau biaya-biaya yang sifatnya tetap dikeluarkan meskipun kita berjualan atau tidak, itu namanya biaya tetap. Termasuk biaya pegawai. Nah, kemudian kalau biaya variabel itu biaya yang besarannya menyesuaikan dengan jumlah produksi kita. Misal hari ini kita mau memproduksi 10 donat. Berarti tepungnya, minyaknya itu menyesuaikan dengan jumlah donat yang mau kita pakai. Atau kemudian mau kita jual. Atau kemudian beberapa hari kemudian kita mau apa? Ada ini misal ada pesanan 50 donat. Berarti biaya variabelnya juga menyesuaikan dengan jumlah donat yang akan kita produksi di hari itu. Jadi itu namanya biaya variabel. Biaya variabel itu mengikuti jumlah barang yang kita produksi. Kemudian komponen biaya total atau total cost, biaya total, biaya total, atau kita sebut C. C sama dengan FC dan VC. Jadi ini satu komponen. FC dengan VC ini namanya total cost atau cost. Ini biasa ditulis C aja atau ada yang menambahkan jadi TC. Jadi total cost. Kemudian ada komponen lagi namanya biaya rata-rata. Biaya rata-rata atau average cost. Kita sebutnya average fixed cost, biaya tetap rata-rata dulu, biaya tetap rata-rata. Ini cara mencarinya adalah FC per C, per C. Kemudian ada lagi biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata ini menunjukkan berapa biaya pada masing-masing jumlah produk yang kita konsumsi, yang kita produksi. Namanya AVC, jadinya VC per I. Kemudian ada lagi di sini terakhir adalah biaya rata-rata itu sendiri. Nah, kalau biaya rata-rata itu sendiri, itu sama di atasnya adalah AC dari C atau cost dibagi dengan C. Nah, biaya rata-rata ini merupakan penjumlahan dari average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Gitu. Oh ya, satu lagi, ada lagi biaya marginal. Nah, biaya marginal atau tambahan biaya ini marginal cost sama dengan AC, perubahan AC, perubahan cost dibagi dengan perubahan jumlah barang. Delta C dibagi dengan delta I. Gitu.
Oke, terus apa lagi yang mau disampaikan? Mungkin nanti kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal mengenai fungsi biaya ini. Sedikit rumit, tapi it's okay lah, kita harus menjalaninya. Sebentar saya carikan ini contoh soalnya. Jadi ini nanti videonya nanti akan langsung ya, jadi tidak saya edit dulu biar langsung kalian bisa pelajari. Oke. Contoh biaya. Oke, saya ambil satu contoh ya, misal. Saya clear semua dulu ini, nanti bisa ditonton lagi. Kemudian contoh begini, biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 5Q kuadrat min 1000Q plus 85.000. Oke, ini adalah fungsi biayanya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa biaya jika perusahaan memproduksi 90 unit output. Berapa besarnya biaya jika perusahaan memproduksi 90 unit. Kemudian yang B, hitunglah biaya tetap itu fixed cost, kemudian biaya variabel atau variable cost, kemudian biaya rata-rata atau average cost, kemudian biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, kemudian biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Ini yang ditanyakan. Kemudian kita coba menjawabnya. Tinggal memasuk-masukkan, tapi tetap harus dipelajari. Untuk mencari biaya, sementara Q-nya sudah diketahui, kita tinggal memasukkan unsur Q tersebut di dalam persamaan. Q-nya 90 kuadrat dikurangi 1000 Q atau 1000 kali 90, kemudian 85.000. Oke. 9 kali 9, 8 kali 10. Saya hitung dulu ya. 8 kali 5. 8 kali 40. 500 dikurangi 90.000 ditambah 85.000. 90. Oke, di sini 40.500 min 90 plus 85 min 5.000 ya. 5.000, kemudian 40 dikurangi 5.000 hasilnya 35.500. Jadi besarnya biaya ketika perusahaan memproduksi 90 unit adalah 35.500. Sekarang kita mau mencari yang B. Ini tadi yang A. Kemudian kita mau mencari yang B, kita pertama mencari fixed cost. Fixed cost, oke. Oh iya, tadi belum saya jelaskan ya. Di dalam suatu persamaan, fixed cost itu adalah bagian yang dia sebagai konstanta. Konstanta itu fixed cost. Oke. Konstanta itu fixed cost.
Jadi sudah diketahui konstanta itu fixed cost. Kenapa Bu kok fixed cost itu sebagai konstanta? Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada atau tidak penjualan dia tetap ada yang namanya fixed cost itu. Jadi sudah diketahui 85.000. Kemudian kita mau mencari variable cost. Oke. Oke. FC di sini ini gini. Jadi di dalam suatu komponen persamaan itu ada ini tuh bagian dari ini tuh bagian dari fixed cost, sementara dia sendiri ini adalah fixed cost, di sini dia ini variable cost. Variable cost di sini. Nah, jadi variable cost-nya adalah 5Q kuadrat min 1000Q. Kemudian kita mau mencari C sama dengan, sebenarnya rumusnya itu kan gini, C sama dengan VC atau variable cost plus FC. Nah, ini itu adalah komponen FC 5Q kuadrat min 1000Q. Ini adalah variable cost, kemudian di sini adalah fixed cost. Gimana? Kita itu mau mencari bagiannya ini. Bagiannya dia ini. Jadi caranya mencari adalah C dikurangi dengan FC. C bentar ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi tadi saya nggak mau menjelaskan. C ini adalah komponen dari variabel. Jadi jadi cost ini kan komponen dari fixed cost dengan variable cost. Ini adalah komponen dari variable cost, kemudian ini adalah komponen dari fixed cost. Fixed cost itu merupakan dari konstanta. Oke, nah kita mau mencari komponen FC-nya ini. Kalau kita mau mencari komponen FC-nya ini kan berarti rumusnya adalah FC sama dengan cost dikurangi FC. Nah, atau kalau masih bingung, pindah ruasnya caranya gini, harus dulu. Rumus awalnya kan C sama dengan FC plus C, kebalik PC plus FC. Nah, kemudian kita mencari FC. Kita mencari FC ini. Kalau kita mencari VC, FC-nya udah. Kemudian kita balik. C-nya sudah kita ketahui 35.500. Kemudian fixed cost-nya 85. Kita kurangkan, hasilnya adalah negatif 49.500. Ini sebagai variabel cost-nya. Oke, pelan-pelan nggak apa-apa, nanti sambil diulangi lagi.
lagi, saya clear all dulu ya. Kemudian kita mau mencari average. Kita mau mencari average cost sama dengan tadi sudah saya jelaskan average cost itu rumusnya adalah C per Q. C per Q, C-nya 35.500 per Q-nya 90. Nanti coba dicari berapa. Kemudian AFC adalah FC per Q, FC-nya adalah 85.000, Q-nya adalah 90. Dicari. Kemudian terakhir adalah mencari AVC. AVC adalah VC dibagi dengan Q. VC-nya sudah kita ketahui tadi min 49.500 dibagi Q-nya 90. Sebenarnya bisa diketahui. Sebenarnya hitungannya cuma begitu sih. Yang paling penting itu tadi yang di rumus yang saya catatkan hampir satu layar itu sangat penting. Kemudian ditambah lagi kalau tidak ada, nanti ditulis ya di catatannya tadi warnanya. Biaya tetap tadi harusnya saya tulis lagi, biaya tetap itu adalah fixed cost yang bisa disebut juga K atau konstanta. Kemudian bentuk umumnya adalah C sama dengan A Q kuadrat min BQ plus C. Ini merupakan variable cost, ini merupakan fixed cost atau konstanta. Nah, jadi bisa dilihat di sini AC tadi sudah saya jelaskan, AC sama dengan AC sama dengan C per Q, kemudian AVC average variable cost adalah VC per Q, kemudian satunya average fixed cost adalah F per Q. Maaf, ini apa? Tempatnya tidak cukup. Gitu. Bisa juga ini adalah kalau kita mau mencari average cost itu bisa juga adalah C per Q. Kalau C per Q, AC kuadrat, AC kuadrat min BC plus C dibagi dengan Q. Karena ini adalah semua komponen cost. Atau bisa ditulis dengan AQ kalau sudah dibagi dengan Q min B plus C per Q. Kemudian kalau ini jadinya FC itu berarti A Q kuadrat min BQ per Q. Bisa juga ditulis A Q min B. A Q min B. Kemudian kalau ini FC adalah C per Q. C kecil ya, ini C kecil. C per Q. Begitu, ini adalah rumusnya. Nanti kalau misal belum bisa memahami, tidak apa-apa, pelan-pelan. Sambil untuk melatihnya, coba nanti dikerjakan. Contoh soalnya saya tuliskan di sini. Langkah yang pertama ini saya tuliskan.
Hitunglah, ini ada sudah mulai soal. Hitunglah harga dan jumlah keseimbangan pasar dari suatu barang yang permintaan dan penawarannya ditunjukkan oleh permintaan sebagai berikut. ID sama dengan 40 P kuadrat, kemudian QS sama dengan min 60 plus 3P kuadrat. Nah, dari persamaan dari soal yang pertama ini, coba kalian cari harga dan jumlah keseimbangannya. P equilibrium dan P equilibrium. Ini soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua adalah, bentar saya carikan. Soal yang kedua sedang sure. Coba kalau dari soal ini, kemarin pajak dan subsidi sudah ya. Apabila kemudian dari harga dan jumlah keseimbangan ini, apabila dikenakan pajak sebesar 2, apabila dikenakan pajak sebesar 2 unit, maksud saya 2 rupiah, misalnya ada pajak 2 rupiah, bagaimana harga keseimbangan yang baru dan jumlah keseimbangan yang baru, kemudian pajak yang dinikmati oleh konsumen, dinikmati oleh produsen, dan pajak yang dibayarkan oleh konsumen, kemudian pajak yang dibayarkan oleh produsen, dan pajak yang diterima oleh konsumen. Itu mungkin itu dulu. Coba kalian kerjakan. Nanti kita bahas bersama-sama. Untuk yang fungsi biaya menyusul, tidak saya cari di buku lain. Coba itu dulu ya dikerjakan. Saya live dulu. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama, yang ini dikerjakan dulu ya. Oke. Nanti kerjakan dulu. Nanti kita bahas sama-sama.